Hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Maksudnya, semua yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita loh. Semuanya itu cuma titipan dari Tuhan. Hai, apa kabar? Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita ngelihat hidup tuh sebenarnya ngebentuk seluruh hidup kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide keren ini lebih dalam. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget. Hidup itu apa sih buat kamu? Coba deh pikirin sebentar. Soalnya, jawaban kamu buat pertanyaan ini, sadar atau nggak sadar, itu ibarat kompas yang nentuin arah hidup kamu. Ada kutipan keren dari Anais Nin yang pas banget nih. Katanya, kita nggak ngelihat sesuatu sebagaimana adanya, tapi sebagaimana diri kita adanya. Artinya apa? Cara pandang kita, cara kita ngelihat dunia, itu jadi semacam filter buat semua pengalaman kita. Nah, inilah yang bakal kita sebut metafora hidup. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita semua tuh punya yang namanya metafora hidup yang nggak kita sadari. Ini tuh cara kita ngelihat dunia di alam bawah sadar kita. Dan ini benar-benar ngaruh ke cara kita ngatur waktu, uang, sampai hubungan. Contohnya nih, buat sebagian orang, hidup itu kayak sirkus. Selalu aja ada pertunjukan. Rame, sibuk, kadang sedikit kacau, iya kan? Buat yang lain, mungkin hidup itu kayak roller coaster. Kita cuma bisa pegangan kenceng, nikmatin aja sensasi naik turunnya yang seru dan nggak ketebak. Atau ada juga yang lihat hidup itu kayak main kartu. Kita kan nggak bisa milih kartu yang kita dapat ya. Jadi, fokusnya ya gimana caranya mainin kartu yang ada di tangan sebaik mungkin. Nah, kelihatan kan? Dari contoh-contoh ini aja cara pandangnya bisa bikin cara hidup jadi beda banget. Nah, ini dia intinya. Metafora hidup kita itu langsung ngebentuk nilai-nilai yang kita pegang. Kalau kamu mikir hidup itu pesta, ya jelas prioritas utamanya having fun kan? Tapi kalau kamu nganggap hidup itu perlombaan, wah, yang penting itu kecepatan. Jadi bawaannya pengen buru-buru terus. So, poin paling pentingnya gini. Kalau kita mau bener-bener ngejalanin hidup yang lebih punya tujuan, kita perlu nih nge-challenge metafora-metafora umum tadi. Kita coba pakai sudut pandang yang beda, yang dasarnya dari Alkitab. Yuk kita bahas metafora Alkitabiah yang pertama. Hidup itu adalah ujian. Tapi ini bukan ujian sekolah ya, yang ada lulus atau gagalnya. Ini lebih ke gimana karakter kita dibentuk dan dilihatin, karakter kita yang sebenarnya. Dan ide ini tuh penting banget loh. Kata-kata kayak pencobaan, ujian, pemurnian, itu muncul lebih dari 200 kali di Alkitab. Banyak banget, Tuhan itu emang sering banget nguji karakter, iman, dan kesetiaan umatnya. Coba aja lihat ceritanya Abraham atau Yusuf. Poin utamanya tuh gini, karakter kita tuh dibentuk sekaligus kelihatan lewat ujian-ujian ini. Dan Tuhan tuh selalu ngeliatin gimana respons kita. Bukan cuma pas ada masalah gede aja, tapi juga di hal-hal kecil loh. Kayak gimana kita ngomong sama pelayan restoran, atau kita bukain pintu buat orang lain apa enggak. Semua itu bagian dari ujian. Terus ujiannya kayak apa aja sih? Nah, Alkitab ngasih kita gambaran. Kita bakal diuji lewat perubahan besar, janji yang rasanya lama banget datangnya, masalah yang kelihatannya mustahil, doa yang kayaknya nggak dijawab-jawab, bahkan lewat kritikan pedas yang nggak seharusnya kita terima. Semua ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita bertumbuh. Tapi ada kabar baiknya, dan ini penting banget buat diingat. Tuhan janji Dia nggak akan pernah ngasih kita ujian yang lebih berat dari kekuatan yang Dia kasih buat kita ngadepinnya. Artinya apa? Di setiap ujian pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada kekuatan buat kita bertahan. Oke, lanjut ya. Metafora Alkitabiah yang kedua ini nyambung banget sama yang pertama. Hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Maksudnya, semua yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita loh. Semuanya itu cuma titipan dari Tuhan. Dasar pemikirannya gini, Tuhan itu pemilik segalanya. Waktu kita, bakat kita, uang kita, semuanya itu pinjaman. Posisi kita itu kayak manajer atau pengelola, bukan pemilik. Ada cerita bagus nih buat gambaran. Sepasang suami istri lagi liburan di rumah mewah di pinggir pantai Hawaii. Terus yang punya bilang, pakai aja rumahnya seolah-olah punya kalian sendiri. Yang mereka senang dong. Tapi karena mereka sadar itu bukan punya mereka jagain rumah itu baik-baik banget. Nah itu dia mentalitas seorang pengelola. Dan kalau kita bisa jadi pengelola yang setia, Alkitab ngejanjiin 3 imbalan nanti di akhir hidup kita. Yang pertama, kita dapat pujian dari Tuhan. Kerja bagus.
Kedua, kita dapat promosi alias dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, kita diajak ikut merayakan, ikut ngerasain kebahagiaannya. Oke, jadi gimana caranya kita nerapin dua metafora ini, ujian dan kepercayaan, di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat intinya, terutama soal hal yang sering jadi tantangan paling berat buat kita semua, duit. Ini mungkin kedengarannya nyelekit, tapi bener, uang kamu itu adalah ujian sekaligus kepercayaan dari Tuhan. Tuhan tuh ngeliatin banget cara kita ngelola duit buat ngetes seberapa bisa dipercayanya kita. Pertanyaan ini bener-bener nusuk ya. Ternyata ada hubungan langsung loh antara cara kita ngatur duit yang disebut kekayaan duniawi dengan seberapa besar Tuhan bisa percaya sama kita buat ngasih berkat-berkat rohani atau kekayaan yang sesungguhnya. Dan ini negasin lagi soal tanggung jawab. Makin banyak kita dikasih berkat, entah itu waktu, bakat, atau harta, makin besar juga tuntutan Tuhan buat kita. Jadi ini bukan soal punya lebih banyak, tapi soal jadi pengelola yang baik atas apapun yang kita punya. Nah, sebagai penutup, aku mau ngasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh lihat lagi perjalanan hidupmu. Apa ujian terbesar yang pernah Tuhan kasih ke kamu? Dan apa kepercayaan terbesar yang pernah Dia taruh di tanganmu? Karena gimana kamu ngejalanin dua hal itu yang akan nentuin segalanya.